saudara, jawaban yang pasti benar, ya, jawaban yang pasti mutlak benar hanya akan kita temukan di dalam Alkitab. Hanya di dalam Alkitablah kita bisa menemukan jawaban yang pasti absolut. Di luar itu tidak ada kepastian yang absolut, Bapak Ibu Saudara. Baik, Shalom. Saya senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan dan guys semua dimanapun saudara berada. Ya, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang akan menyelamatkan kita, memerdekakan kita, menguatkan serta memberkati kita sekalian. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan, ya. Memuji Tuhan dengan satu pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan bersatu dalam doa. Kami punya alasan untuk tenang di tengah badai seberat apapun Tuhan, karena Engkaulah yang mengendalikan segala sesuatunya. Terima kasih kami boleh ada di tangan Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, atas sorga, atas bumi, bahkan bawah bumi sekalipun. Engkau yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mengundang Roh Allah mengambil alih penyampaian firman Tuhan, mengambil alih mimbar ini, mengambil alih hamba-Mu, serta mengambil alih segenap hati dan pikiran pendengar pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap mendengar, melakukan dan meneruskannya kepada sebanyak mungkin orang di hari-hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap menyambut firman Tuhan. Kita yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian, guys sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini, pada kali ini saya ingin mempersembahkan, mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu mempersiapkan umat Tuhan menghadapi keadaan terburuk.
Saya ulangi, mempersiapkan umat Tuhan menghadapi keadaan terburuk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 ini, semua manusia, semua kita berharap pasca pandemi ini keadaan akan lebih baik. Ya, semua kita berharap demikian, Bapak Ibu Saudara. Ada sejumlah alasan, diantaranya kita berharap dengan vaksin yang akan diterapkan, diberlakukan kepada bangsa ini dan bangsa-bangsa lain, COVID-19 ini akan berhenti, paling tidak bisa ditekan seminim mungkin, dan keadaan-keadaan yang lain yang selama ini diganggu oleh COVID-19 ini kita harapkan akan lebih baik. Keadaan ekonomi akan lebih baik, keadaan kesehatan lebih baik, dan keadaan yang lain-lain akan lebih baik. Itulah harapan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, tapi siapa yang dapat menjamin keadaan dunia akan lebih baik di hari-hari yang akan datang? Siapa yang bisa menjamin, Bapak Ibu Saudara? Nah, jika demikian, di manakah kita dapat menemukan jawaban yang pasti dan absolut tentang apa yang akan terjadi? Di mana kita bisa menemukan? Ya, karena PBB juga tidak bisa menjamin, organisasi terbesar di dunia. Bapak Ibu Saudara, jawaban yang pasti benar, ya, jawaban yang pasti mutlak benar hanya akan kita temukan di dalam Alkitab. Hanya di dalam Alkitab lah kita bisa menemukan jawaban yang pasti absolut. Di luar itu tidak ada kepastian yang absolut, Bapak Ibu Saudara. Apa rupanya yang dikatakan Alkitab tentang keadaan dunia yang akan datang atau dunia hari-hari ini? Alkitab mengatakan bahwa keadaan dunia, ya, keadaan dunia secara global di hari-hari, tahun-tahun yang akan datang ini tidak akan lebih baik. Bukan saya yang mengatakan, ya, bukan saya yang mengatakan, tapi Alkitab yang mengatakan. Sebab sesungguhnya apapun yang dikatakan Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya mutlak benar. Bahkan titik komanya pun, Bapak Ibu Saudara, tidak akan lenyap sebelum segala sesuatu digenapi. Langit bumi akan berlalu, tetapi Alkitab firman Tuhan tidak akan berubah, tidak akan berlalu. Dia akan benar selamanya. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Nah, keadaan akan lebih baik memang nanti setelah kita masuk kerajaan 1000 tahun damai. Itu keadaannya akan lebih baik sampai di penghujungnya. Tetapi seketika di ujungnya juga akan terjadi peperangan. Nah, keadaan yang sungguh-sungguh lebih baik itu sempurna hanya akan kita temukan di dalam bumi yang baru, langit baru, Yerusalem baru, Bapak Ibu Saudara. Hanya di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa alasannya sehingga kita mengatakan bahwa bumi ini tidak akan lebih baik seperti yang dikatakan Alkitab, ya? Jadi kita akan melihat fakta Alkitab, lalu yang kedua kita akan melihat fakta-fakta di luar Alkitab. Ya, saya ulangi, kita akan melihat fakta-fakta Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa dunia ini hingga batas sebelum kerajaan 1000 tahun tersebut datang, keadaan dunia tidak akan lebih baik. Saya akan membacakan saja, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyebutkan saja ayat-ayat Alkitab yang mengatakan demikian. Yang pertama, kita tidak akan buka satu bagian demi bagian semuanya. Saya hanya menunjukkan ayatnya. Di dalam Daniel 12 ayat 1 dikatakan di sana akan ada masa kesesakan besar. Itu Daniel 12 ayat 1. Lalu kemudian di dalam Matius 24 ayat 3 hingga 14, Bapak Ibu Saudara, itu juga berbicara tentang keadaan dunia ini, alam semesta ini di hari-hari yang akan datang di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Lalu Roma 8 ayat 22 hingga 23 itu berbicara tentang seluruh alam semesta. Seluruh makhluk di alam semesta ini semuanya sedang merasakan sakit bersalin. Kemudian Ibrani 12
ayat 26 hingga 28 itu juga berbicara tentang segala sesuatu akan digoncangkan. Lalu kemudian Wahyu 3 ayat 10 itu berbicara tentang pencobaan yang melanda seluruh dunia. Wahyu 3 ayat 10. Lalu kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan juga bahwa secupak gandum sediran itu berbicara tentang runtuhnya ekonomi dunia. Itu berbicara tentang krisis ekonomi Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini kita semakin rasakan dampaknya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara di Roma 1 ayat 27 hingga 31, Roma 1 ayat 27 hingga 31 itu berbicara tentang ambruknya moral manusia Bapak Ibu Saudara, hancurnya moral manusia Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi baik alamnya maupun manusianya yang tidak takut Tuhan itu akan hancur moralnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara di dalam kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5 itu berbicara tentang keadaan manusia di akhir zaman. Itu hanya mewakili sebahagian kecil dari banyak bagian Alkitab yang mengatakan, yang memberitahu kepada kita bahwa keadaan dunia di hadapan kita ini tidak akan lebih baik. Namun Bapak Ibu Saudara, di setiap ayat yang saya sebutkan tadi ada jaminan perlindungan, pemeliharaan bagi orang-orang yang percaya kepada Alkitab dan Yesus Kristus. Ya, jadi di tengah-tengah keadaan itu ada pemeliharaan khusus. Namun sebelum sampai ke sana Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita melihat fakta-fakta di luar Alkitab tentang keadaan buruk dunia ini. Nah, sebutlah misalnya Bapak Ibu Saudara, keadaan buruk manusia itu, atau lebih tepatnya di mana semakin bertambah jumlah orang yang menentang Alkitab dan menentang Yesus Kristus, bahkan menyangkali adanya Allah, adanya Tuhan. Nah, dari kalangan ateis Bapak Ibu Saudara, mereka hari-hari ini sungguh luar biasa melawan, menentang, bahkan mencaci maki Tuhan, mencaci maki Alkitab. Ya, saudara bisa lihat di YouTube akan hal itu. Saudara bisa buka nanti di salah satu situs yang saudara bisa buka, yaitu di Christ Forgiveness Ministry. Di Christ Forgiveness Ministry itu berbicara tentang pemberitaan Injil kepada orang-orang dursila, orang-orang yang bejat hari-hari ini. Kemudian juga bisa saudara lihat di YouTube yang lain berkenaan dengan itu. Nah, kemudian keadaan manusia yang menentang Allah dan menentang kebenaran Injil itu kalangan LGBT. Itulah fakta yang tidak tertulis dalam Alkitab secara harfiah. LGBT. Jadi selain LGBT Bapak Ibu Saudara, ya kan, selain lesbian, ya kan, selain gay, bisex, trans, seks, dan juga P itu pedofilia. Ini sudah dilegalkan, bahkan sudah disahkan oleh sejumlah negara-negara di barat sana, bahkan mungkin juga negara-negara Nur Barat pun sudah melegalkannya Bapak Ibu Saudara. Perkawinan antara sesama perempuan, sesama laki-laki, perkawinan antara laki-laki sekaligus juga perempuan sekaligus dalam waktu yang sama, dan transgender, banci bencong, pemburit Bapak Ibu Saudara, juga pedofilia dianggap itu adalah sebuah hak asasi. Lalu kemudian tantangan yang datang terhadap Alkitab dan Tuhan yaitu pluralisme, semua agama sama. Nah, itu jadi mereka mulai mengelompok dan melakukan perlawanan terhadap kebenaran ilahi, terhadap kebenaran Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dari kalangan agama-agama, sebutlah dari agama Yahudi. Agama Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus. Mereka tetap menyangkal, bahkan tidak sekedar menyangkal, tetapi mereka memfitnah, menghujat Yesus Kristus. Jadi demikian beratnya tantangan daripada Alkitab itu dan tantangan daripada Yesus Tuhan itu Bapak Saudara. Juga dari agama-agama yang lain melakukan perlawanan yang begitu hebat, penolakan yang begitu hebat terhadap kemutlakan Injil dan Alkitab dan kemutlakan Yesus yang adalah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, banyak gerakan-gerakan yang hari-hari ini menentang kebenaran Alkitab, menentang kebenaran Tuhan. Salah satu Bapak Ibu Saudara yang ditentangnya atau julukan atau diksi yang mereka goreng, yang mereka mainkan adalah bahwa
bahwa gereja adalah musuh hak asasi. Gereja adalah musuh kemanusiaan. Kenapa? Karena gereja atau Injil Alkitab itu, Bapak Ibu Saudara, mengatakan bahwa perkawinan sejenis itu tidak diterima oleh Allah, tidak diberkati, tidak disetujui, bahkan dilarang oleh Allah. Allah yang dikenalkan oleh Alkitab itu tidak menerima, tidak memberkati, tidak merestui yang namanya perkawinan sejenis, perkawinan dua jenis sekaligus, dan juga hubungan seks dengan anak-anak, dan seterusnya. Nah, sementara dunia ini, Bapak Ibu Saudara, memainkan, menggoreng isu hak asasi, ya. Jadi hak asasi kemanusiaanlah lebih tinggi daripada Alkitab. Sementara yang paling tinggi di atas semua nilai-nilai tiada lain hanyalah Alkitab. The one and the only, hanya Bible, hanya Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada juga yang menyesatkan Alkitab hari-hari ini, ya. Ada juga yang menyesatkan Alkitab itu hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sejumlah tantangan dan keadaan dunia, baik yang sudah tercatat di dalam Alkitab dan juga, Bapak Ibu Saudara, yang sedang terjadi di dunia ini hari-hari ini. Dan keadaan itu tidak akan semakin baik karena mereka mengeraskan hati, Bapak Ibu Saudara. Negara-negara yang tadinya berdiri berdasarkan Injil pun sekarang sudah melegalkan LGBT, ateis, pluralisme, dan lain sebagainya. Sudah melegalkan, sudah menyetujui. Jadi dunia ini sedang menyatu, berkelompok kompak untuk menentang Allah dan menentang Alkitab, Bapak Saudara. Membuat memang keadaan alam dan keadaan manusia tidak akan lebih baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya sebagai penutup, saya akan sampaikan, Bapak Ibu Saudara, alasan kita untuk tenang, ya. Alasan kita untuk tenang. Jadi kalau kita keadaan dunia seperti apa dan juga ada alasan kita untuk tenang dan tak perlu takut, itulah cara kita mempersiapkan sebanyak mungkin orang untuk menghadapi keadaan terburuk. Nah, sejumlah alasan-alasan yang ada dalam Alkitab itu, sebutlah misalnya di dalam Ibrani 12 ayat 28, dikatakan di sana bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, serta mengikut Dia dengan setia, dia masuk bilangan kerajaan yang tidak tergoncangkan di tengah-tengah goncangan yang ada. Lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu, ya, di dalam Wahyu 3:10 dikatakan bahwa di tengah pencobaan yang melanda seluruh dunia akan ada perlindungan Tuhan bagi mereka yang bertekun melakukan firman Tuhan dan menantikan kedatangan Tuhan. Dan yang terakhir sebagai penutup, Bapak Saudara, Wahyu 6 ayat 6 berkata, meski secupak gandum sedinar, tetapi Tuhan mengatakan, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Artinya ada perlindungan khusus buat orang-orang yang diurapi, ada perlindungan khusus buat mereka yang tergolong menjadi kebun anggurnya Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, bila saudara ingin masuk bilangan orang yang dipelihara secara khusus, tiada jalan lain kecuali percayalah kepada Alkitab dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima Yesus saat ini juga menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan ikuti Dia sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita pejamkan mata kita dan kita berdoa. Saudaralah yang berdoa, saya hanya akan memandu. Terima Yesus dalam hatimu, dalam hidupmu saat siapapun engkau, jangan ragu. Katakan demikian. Bapa dalam surga, ayo ikuti. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau masuk bilangan orang yang dilindungi. Aku mau masuk bilangan orang yang dilindungi dan diselamatkan di tengah-tengah pencobaan dunia ini. Aku mau memiliki hidup yang kekal. Aku butuh perlindungan selama di bumi, dan aku butuh hidup kekal setelah meninggalkan bumi. Untuk itu, saat ini aku ambil keputusan. Aku mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam tubuhku ini.
Aku telah berdoa dan aku telah menerima Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan juru selamatku pribadi. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.